Dugaan sementara dari polisi, karena pada saat itu kondisinya juga lagi riuh, karena semua warga kan masuk. Harusnya mending dibatasin dulu kali ya. Iya, kasih garis polisi. Iya, ini semuanya pada masuk, polisi mau ngidentifikasi juga ribet. Polisi, Gue mau sidik jari, tangan lu jangan di situ. Gue mau ilustrasi seperti iya, itu. Iya. Kayak gitu kan ribet jadinya kan. Selamat malam, selamat datang di Kisah Api Unggun bersama saya Boy Mleno. Rian Suniman. Jadi hari ini kita membahas satu kasus yang ini heboh ya. Ini ada 11 anggota keluarga yang ditemukan meninggal dunia secara misterius. Yap, dan mungkin beberapa dari kalian Tahu lah tentang cerita nggak ini. asing dengan ceritanya. Benar, ini adalah Burari Deaths namanya ya, yang terkenal itu ya. Jadi memang ini kejadiannya sekitar tahun 2018. Dan itu cukup baru ya kalau katakannya. 3 tahun yang lalu, Sekitar 3 tapi tahun yang memang masih menjadi misteri sampai sekarang. Akhirnya dibuat serial di Netflix. Tapi ini menarik banget memang untuk dibahas ya, karena kita yakin Crackers suka sekali dengan cerita seperti ini. Ya, dan ya itu tadi ya, karena memang ini masih misterius juga dan Apakah ini mereka ikut sekte atau apakah ada pembunuhan, thriller nih kan? Nah, ini yang menjadi seru nih. Jadi sebelum mulai, klik tombol like-nya, follow Instagram kita. Siap-siap, jangan lupa. Siap-siap juga ya, tarik remote-nya semua, segala macam, siapin snack. Biar lebih mau nonton. Do this. Cerita ini mengangkat suatu keluarga bernama keluarga Chundawat. Satu keluarga ini meninggal pada tahun 2018 di daerah Burari, New Delhi, India. Jadi ada 11 orang yang tinggal dalam satu rumah ini ya. Kita akan sebutkan 11 anggota keluarganya biar nggak bingung nanti untuk cerita ke belakangnya ya. Yang pertama adalah Narayan Devi, usianya sekitar 77 tahunan, ini ibu atau nenek. Dua, Devi Pratibha, usianya 57 tahun, ini anak dari Narayan. Bhavnes Bhatia, usia 50 tahun. Lalit Bhatia, usia 45 tahun. Savita, usia 48 tahun, ini adalah istrinya Bhavnes. Tina, usianya 42 tahun, istrinya dari Lalit Bhatia. Priyanka, usia 33 tahun, ini cucu dari Narayan. Nitu, usia 23 tahun, cucu juga dari Narayan. Maneka, usia 23 tahun, cucunya juga. Dusyan, usia 15 tahun, pastinya cucu. Sivan, usia juga sekitar 16 tahun, dan cucunya Narayan juga. Jadi semoga dari sini udah dapat konteks Gambarannya, gambaran siapa aja. Nama-namanya tuh udah tahu lah. Ada kabar juga bahwa nenek Narayani ini memiliki satu anak lagi bernama Dines. Umurnya tuh 62 tahun, berarti ini anak paling tua. Anak sulung. Tapi dia nggak tinggal di rumah itu karena dia merantau keluar kota, jadi di kota lain tinggalnya. Dan di rumah itu mereka juga memelihara satu ekor anjing. Nah, tapi yang nggak ada adalah suami dari nenek Narayani atau kakeknya. Jadi kemanakah suaminya ini? Pada Februari 2007, suami dari nenek Narayani ini meninggal dunia ya. Namanya adalah Bhopal Singh. Karena udah cukup tua dan punya penyakit bawaan ya kan. Kalau udah tua biasa lah ya. Keluarga Chundawat ini terkenal baik di mata tetangga, nggak pernah ada masalah ya. Dan bisa berbaur dan juga harmonis dengan tetangga sebelah. Nggak suka ngegosip. Orangnya baik kalau ditanya. Ya, orangnya baik. Gimana? Gitu. Orangnya baik. Atau ngebom. Apalagi sosok almarhum Bhopal ini adalah orang yang sayang keluarga, sayang anak cucu juga. Harmonis lah. Harmonis. Keluarganya nih. Yang sudah langka di ibu kota. Semua bertengkar satu dengan yang lain. Mengejar warisan. Keluarga toksik semua banyakan di ya. Dia juga sangat bertanggung jawab orangnya kan. Habis itu juga pekerja keras. Bisa dibilang ini ideal lah ya. Habis itu dia berkecukupan dan juga mampu menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Jadi anak-anak ini berpendidikan lah istilahnya. Nah, semenjak Bapak Bhopal Singh ini meninggal, akhirnya diambil alih lah keluarga ini oleh Lalit ya. Karena anak pertama tadi, yang si Dines itu kan merantau ya. Jadi diambil alih oleh Lalit lah yang memegang kendali. Nah, karakternya si Lalit ini dari kecil itu dia emang paling bandel. Si Lalit ya, bangun. Saking bandelnya dia pernah dirawat di rumah sakit karena kepala bocor. Biasanya emang penyakit-penyakit anak kepala bocor, anak bandel. Anak Badung suka ribut, ya kan? Atau nggak kejedut ya. Kejedut. Gua sih masih kecil nggak pernah. Karena lu nggak bandel. Ya kagak larian kagak ini, jadi ya santai aja gitu hidup gue. Siap. Biasanya emang pala bocor anak bandel. Identik. Suka ada pitak-pitak ya. Nah, itu. identik. Jahitan di kepala tuh, bandel. Nah, pas udah dewasa, Lalit ini bekerja di sebuah toko papan triplek ya. Menjual papan triplek. Tapi tempat kerja ini Lalit nggak disukain oleh teman-temannya. Nggak tahu kenapa. Bandel. Nggak dong, udah gede. Oh, udah gede. Bahkan dia juga sempat debat mulut sama bosnya yang punya toko. Nah, Lalit juga punya trauma-trauma lain. Jadi Lalit ini pernah dikurung dalam gudang. Dan gudang ini dibakar oleh teman-temannya. Akhirnya sampai sesak napas Lalit ini. Jahat ya? Isengnya berfaedah sih. Tapi udah gede loh ini. Udah gede. Untung dia selamat ya, karena dia di kantor sananya ada handphone, langsung telepon ya kan, emergency, tolongin gua gini, ada kebakaran gitu.
Nah, sejak kejadian itu paru-parunya dia sesak napas ya, karena banyak hirup asap. Iya. Dan karena sesak napas ini dia jadi nggak bisa ngomong sama sekali. Jadi kejadian itu membuat Bikin akhirnya bisu. dia jadi Nggak bisa ngomong. Ada yang bilang kalau Lalit ini pura-pura bisu karena dia banyak masalah, banyak trauma, jadi kayak males ngomong gitu. Mending ngurang-ngurangin ngomong gua, pura-pura bisu aja daripada menjadi masalah. Tapi kan nggak berarti nggak ngomong sama sekali gak sih? Kalau lu irit-irit ngomong. Kayaknya mungkin dia banyak masalah karena omongan dia nggak enak, bisa juga kan? Jadi banyak menyakiti orang, akhirnya dibakar tuh gudangnya. Mendingan dia diem aja ya, gitu, pura-pura okay, bisu. make sense. Ya, di rumah sakit itu juga dia kan dirawat juga, di psikolog juga, sempet juga pengen dicari tahu kenapa kok orang sampai sebenci itu sama dia gitu. Kayak mau dibunuh hidup-hidup nih, bahkan Gila loh soalnya kan. Dan singkat cerita nih Lalit ini akhirnya pengangguran ya, dan keuangan keluarga ini juga jadi memburuk karena ya tidak bekerja. Tapi karena mereka ini dari keluarga terdidik, ayahnya juga pekerja keras, jadi mereka ini tidak menyerah lah ya dalam keadaan ini. Mereka saling membantu untuk memulihkan ekonomi keluarga dan juga sering berdoa pastinya. Tapi yang bikin keluarganya heran adalah saat momen mereka berdoa bersama. Ini berdoa bersama. Oh, iya. Kenapa? Heran karena Sabar. Saat berdoa bersama. Sekalian doain ayahnya ya lah ya. Karena memang kepercayaan di sana tuh doanya juga lewat nyanyian gitu ya. Kenapa nih? Wah. Gelombang 3 nih. ada di sini. Yuk. Ya, amit. Dia harus nyanyi-nyanyian gitu kan, jadi harus keluarin suara dong, ya kan. Tiba-tiba di tengah prosesi itu, si Lalit ini bisa kedengeran suaranya. Jadi dia juga ngomong gitu, udah bisa kayak normal lagi. Jadi pada saat doa itu ya? Jadi keluarga juga bingung kayak, kok bisa ada suara lagi nih? Bentar. Iya, Ada yang aneh nih. Pas orang pada selesai doanya, nyanyi-nyanyinya, Lalit terus yang masih ngomong, masih berkomat kamit. Dan suaranya tuh juga lantang gitu. Tapi eranya dia kayak orang kerasukan, jadi dia ngomongnya tuh nggak bisa dikontrol juga gitu. Jadi bukan kayak dia yang ngomong ya, kayak maksudnya ada yang... Nggak lama setelah itu dia sadar ya kan, terus dia bilang, dia cerita nih. Katanya ini ayahnya ya, almarhum Bopal ini yang merasuki dia dan membantu dia untuk mengeluarkan suara. Sejak kejadian itu, Lalit ini sering banget kerasukan arwah bapaknya. Atau istilahnya juga jadi kayak mediator lah ya, antara arwah bapaknya ke keluarganya. Bapaknya juga sering menyuruh dia melakukan hal-hal dan memberikan arah-arahan gitulah. Siap. Kayak lo harus gini gitu. Kayak ada bisikan-bisikan. Dan keluarga ini juga percaya bahwa Lalit emang dirasuki oleh ayahnya. Karena suara dan cara ngomongnya tuh mirip banget. Mirip. Kan? Nah, biasanya mereka nih keluarga ini melakukan ritual ya. Doa-doa itu dilakukan jam 9 malam. Setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Dan kebiasaan kesurupannya Lalit ini juga diketahui oleh tetangganya. Kayak ya udah biasa kesurupan gitu. Oh, jadi kayak udah biasa ya? Nah, dari bisikan-bisikan ayahnya ini, dia menyampaikan kalau untuk memperbaiki ekonomi keluarganya, disuruhlah keluarga ini membuka toko kecil di rumah. Jadi rumahnya di bagian bawahnya dibikin jadi toko. Jadi mereka itu membuka toko, ya semacam warung lah ya. Lebih dikatakan ya warung untuk menjual kebutuhan sehari-hari. Beli gitu. Dah, gitu. Kayak di sana enggak ya, di India apa ya kalau beli? Nggak tahu. Ini nggak bernada gitu. Enggak ya sih. Beli. Dan ternyata berhasil. Dan ternyata ini cukup menghasilkan, ya bisa menghidupi keluarganya dengan cukup baik lah. Ekonomi Tercukupi. Karena si Lalit ini kan juga sebelumnya bekerja di tempat ini ya, triplek ya. Jualan triplek gitu. Dan akhirnya si Lalit ini membuat lagi nih toko, usaha. Buka, jual beli triplek lah semacam itu. Oke. Dan berhasil juga, guys. Oh, berhasil. Jadi udah ada usaha warung, terus triplek juga. Jadi udahlah, keluarganya ekonominya sangat membaik banget pada saat itu. Nah, si Priyanka itu keterima kerja di suatu perusahaan yang bonafit. Ditambah lagi, jadi akhirnya itu bisa membantu keluarganya. 3 sumber income. Dan jadinya pada saat detik itu kayaknya warung, terus toko triplek sama si Priyanka dapat Bonafit. perusahaan bonafit. Udah makin lengkap sudah itu ya. Mapan. Karena bisikan. Ini bisikan ayahnya apa? Setan yang menyusup dan akhirnya meminta korban persembahan. Endingnya itu. Itu dia. Ending ini menarik. Kok saya sudah menyimpulkan sekarang? Nanti. Ini menarik sih. Ya, menarik. Baru teori-teori aja. Menarik. Tapi ini baru hipotesa aja. Bagus nih. Kita dugaan sementara. Lanjut. Nah, si Priyanka ini umurnya udah cukup matang lah untuk menikah. Ya, karena memang ditambah juga dia bekerja dalam perusahaan yang bonafit, yang udah cukup oke secara keuangan dan segala macam gitu. Dan kebetulan si Priyanka ini juga udah punya pacar dan hubungannya sudah cukup serius, sudah mau mengarah ke pernikahan. Pada akhirnya Priyanka ini ceritalah ke keluarganya kalau aku mau menikah. Mau menikah, dan pada saat itu karena keluarganya lagi cukup oke ya secara keuangan, pada akhirnya disetujui dengan keluarganya, akhirnya digelarlah acara lamaran itu besar-besaran ya, karena banyak cuannya dia. Jadi 10 hari setelah lamaran itu berlangsung, itu di tanggal 1 Juli 2018, ada satu orang yang mau beli ke warungnya, ya kan normal lah ya,
atau orang mau beli pagi-pagi jam 6 pagi ada orang yang mau beli barang lah ke warungnya lah gitu ya. Tapi dia lihat ternyata warungnya belum buka. Wajar lah ya, mungkin masih terlalu pagi. Akhirnya dia pulang lagi Beli gitu ya. dan akhirnya dan yang kedua baru nih beli jam 9 jam 9 tapi sama masih belum ada yang buka juga. Bingung dong akhirnya orang itu. Bingung dong. Sampai si orang itu ngetok lah ke rumahnya. Beli gitu misalnya kan. Nggak ada yang nyaut. Padahal bingung udah jam 9 masa nggak ada yang bangun dari 11 orang tapi nggak ada yang bangun, nggak mungkin dong. Nah, dilihatlah di situ ternyata pintunya tidak tertutup rapat. Sengaja kasih celah. Nah, kalau lu begitu nih dalam kondisi kayak gitu lu akan masuk atau nggak? Masuk sih, penasaran dong pasti. Tapi ya Atau lancar sekali nggak sih? Atau nggak gue ketok dulu kali ya? Iya, maksudnya itu kan tadi udah diketok nih, udah diketok, nggak ini nih nggak ada. Yang masuk sih takutnya ada terjadi apa-apa, takutnya. Tapi gitu ya, gue tuh kalau takut masuk kayak Atau enggak ya kalau nggak mau masuk, nggak mau masuk. suruh tetangga yang lebih berani. Iya, iya Pak, ini di Iya nih kayaknya nih coba deh gitu. Coba cek. si orang itu memutuskan untuk masuk akhirnya. Dibuka, jebret, pas dia ngeliat ke dalam dia kaget, dia langsung lari keluar. Apa sih yang ditemukan? Apa yang dilihat? Nah ini nih yang menarik nih. Kan? Ditemukan. Pada saat dia ngibrit keluar, warga ngeliat. Warga juga bingung. Apa nih? Gitu kan. Akhirnya warga ikutan masuk, semua jadi kaget bareng. Hah? Apa yang dilihat? Masih penasaran? Di sini. Dan apa yang dilihat mereka? Itu ada 10 orang yang tergantung di langit-langit rumahnya. 10 orang itu digantung di langit-langit dengan kain yang berwarna-warni. Ya, ini gambar langit-langit kayak gini biar ada gambar. Oh, jadi di gentengnya ada kawat ya, kayak ada besi-besinya gitu kayak ya macam belum diinin kayak teralis ditutup gitu ya. Jadi semua tuh digantung di situ. Semuanya. Kan total ada 11. Nah, 10 digantung. Satunya itu nggak digantung, yaitu Nenek Naryani. Dan dia ada di kasur dengan kondisi diikat dan lehernya itu kayak abis bekas lilitan juga gitu. Jadi kayak mungkin abis semacam diikat lah, semacam itu. Jadi itu kondisinya. Lu ngelihat kayak gitu gimana, Pak? Itu bisa jadi trauma tersendiri nggak sih? Trauma sih gue. Ngelihat kayak gitu ya? Ngeliat hal yang itu di luar dugaannya tuh yang bener-bener nggak mungkin gitu loh. Gue mungkin langsung balik ini sih, buang muka sih gue. Even kayak gue kalau ngeliat itu mungkin kayak gue tutup udah, gue nggak. Nah kalau rame-rame kan, ini rame-rame. Kalau sendiri pas pertama Pak, pas pertama kan lu buka sendiri kan? Iya, langsung panggil warga sih, tutup lagi sih. Gemeter sih itu gue. Yang hidup ternyata nih ada satu. Siapa? Anjingnya. Oh yang tadi anjing peliharaannya? Anjing peliharaannya. Jadi sebenarnya anjing peliharaan ini juga digantung di atas, tapi masih menggonggong gitu loh. Karena mungkin anatominya beda ya? Beda kali. Mungkin kalau di leher dia nggak terlalu. Pernafasannya nggak terlalu terganggu gitu. Oke. Setelah itu polisi baru datang nih. Polisi pas datang dia akhirnya ngeliat dong. Polisi juga rada curiga dan masih bingung. Ini tuh kenapa gitu? Karena ini baru pertama kali si polisi tuh melihat kejadian seperti ini. Kayak tiba-tiba kok. Tiba-tiba ini satu keluarga loh, maksudnya satu keluarga dibunuh mati tapi bukan dibunuh lah ya, iya, maksudnya tragis lah. Bunuh diri lah lebih di ini kan. Kalau dibilang bunuh diri bareng-bareng kayak rada nggak masuk akal ya. Kemungkinannya ada dua, persekutuan dengan setan. Yang tadi. Iya, mungkin ada persekutuan bisa dengan jadi setan. ini bukan bapaknya. Ritualnya dan segala macam itu tadi. Atau memang karena ada perampokan. Ada perampokan akhirnya digantung. Cuman PR banget ya. Iya. Orang perampok mau gantung begitu, orang ambil. Cukup PR, ribet. Bunuh aja gitu kan, nggak harus yang seperti itu gitu. Spekulasi polisi. Orangnya Spekulasinya cuma itu dua doang gitu. Dugaan sementara dari polisi, karena pada saat itu kondisinya juga lagi riuh, karena semua warga kan masuk. Harusnya mending dibatasin dulu kali ya. Iya, kasih garis polisi. Iya, itu semuanya pada masuk, polisi mau ngidentifikasi juga ribet. Gue mau sidik jari, tangan lu jangan di situ. Ilustrasi seperti iya, itu. Iya. Kayak gitu kan ribet jadinya kan akhirnya susah nih. Dan akhirnya udah dugaan si polisi bilang, oh ini 11 orang ini mati karena itu tadi, karena perampokan gitu, dibunuh oleh perampok gitu kan. Bukti lainnya polisi ini menemukan ada CCTV yang menghadap ke rumahnya lah intinya ya. Nah di situ dilihat lah ya, karena jatuhnya pada saat tanggal 1 Juli itu di hari Minggu, berarti kan kalau kemarinnya malam itu di malam Minggu ya. Sabtu malam. Dilihat nggak ada kejadian. Kalau jomblo gitu ya, nggak ada istilah malam Minggu. Nggak ada istilah malam. Jadi gue kayak bingung gitu menjelaskan apa sih biasanya Sabtu malam. Sabtu malam. Ya bahasa jomblo. Dicek lah di Sabtu malam itu dan ternyata nggak terjadi apa-apa. Kayak normal aja kan, di situ kan ada warung ya. Jadi kayak ada kurir bolak-balik dan segala macem. Dan di situ juga ada kelihatan di mana kayak ada dua anaknya lagi kayak bawa kursi untuk mau ritual, karena kan ritualnya kan di hari Sabtu kan, Sabtu malam kan. Iya, Senin, Kamis sama Sabtu. Nah, udah. Dan ada dugaan juga mungkin kursi yang digunakan itu untuk dugaan naik, ya kan. Jadi kan kursi kan banyak gunanya, bisa duduk, berdiri, bisa juga buat melakukan hal yang lain. Nah, ini ada teori-teori mengenai angka 11 nih. Kenapa kok 11? Gua tuh nomor favoritnya 11 loh.
Karena lu 11 Agustus. Agustus itu satunya juga, tapi ya gue demen aja sih. Jadi konspirasinya kenapa banyak angka 11? Nah, tahun 2018 kan kejadian ini terjadi. Ini adalah 11 tahun setelah meninggalnya almarhum Bhopal. Ya. Tahun 2007 waktu itu meninggal. Berarti meninggal. Jadi mengenang apakah tanggal? Jadi mengenang 11 tahun ayahnya. Apa tanggal 1 Juli juga? Wah, nggak tahu. Pokoknya 11 tahun. Ya. Kalau iya, Oh, apakah itu iya. kebetulan? Nah, rumah mereka kan tingkat ya. Di bagian atas itu ada teralis yang berjumlah 11. Abis itu jendela di rumah itu ada 11. Dan ada pipa pralon 11 biji juga. Dan posisinya juga agak aneh gitu. Kenapa ada pralon 11 biji? Apakah nomor rumahnya 11? Enggak juga sih. Dan di situ polisi juga menemukan barang bukti ada 11 buku diary yang ditulis oleh masing-masing anggota keluarga selama 11 tahun. Oh, ini unik nih. Satu orang punya satu buku diary. Dan jadi kayak setiap hari lo harus tulis ya? Dan apa sih sebenarnya isi tulisan buku ini dari masing-masing orang ini? Sebenarnya isinya ini adalah cerita awal ayahnya ini datang kembali ke kehidupan mereka. Yang ayahnya melakukan perintah-perintah ya kan. Oh, yang dia ke Lalit. tubuhnya si Lalit itu kan? Masuk ke dalam ke tubuh Lalit. Habis itu mereka tuh tidak boleh mempertanyakan lebih detail tentang perintah-perintahnya. Jadi harus taat. Jadi kayak nggak boleh nanya atau skeptis gitu atau kayak menyangga nasihat ayahnya nggak boleh gitu. Jadi harus tunduk perintah keluarga ini untuk kebaikan keluarga. Betul. Nah sekitar beberapa tahun kan keluarga ini nulis diary itu. Jadi kayak diary ini tuh jadi kayak kitabnya mereka lah, keluarga mereka. Dan masing-masing tadi gue bilang mempunyai satu buku gitu. Jadi 11 buku selama 11 tahun mereka sudah menulis buku itu. Ya. Dan yang nyuruh untuk menulis diary ini adalah Lalit sendiri sebenarnya, inisiatif Lalit. Supaya jelas kali ya, ditulis aja tulis. Jadi ada satu jawaban dari konspirasi yang ke-11 nih, salah satunya pralon ya. Jadi ada 11 jumlah pralon dan petakannya emang agak aneh kan. Diduga pralon ini gunanya untuk sebagai keluar masuknya arwah gitu biar gampang. Terus ada pintu yang tetangga buka tapi kan nggak dikunci kan. Iya. Di buku itu juga jelasin kenapa mereka sengaja nggak nutup kunci. Agar arwah ayahnya gampang untuk masuk ke rumah mereka, Bos. Kayak gitu kayaknya sih kok. Dia Atau pakai physical ya? pintu, kok pakai pintu sih? Tetap fisikal ya. Ya kan kalau bisa di buku nggak ditutup rapet nih, ya kan harus begini dong arwahnya. Keluarnya. Iya. Kecil nih. Nggak juga. Harus buka. Ada bisa. Nah, ada tulisan terakhir dalam diary itu ya. Di tulisan terakhir diary ini, si ayahnya memberikan amanat untuk mereka melakukan ritual yang bernama Bat Puja atau ritual pohon beringin. Di mana ritualnya percaya untuk bisa menyatukan keluarga di tempat yang bahagia dan bisa menjauhkan dari macam-macam kesengsaraan. Tapi diawali dengan kesengsaraan. Betul. Tadi kan memang di awal gue juga sempat bilang kalau polisi itu menduga kematian keluarga ini tuh karena perampokan, ya kan? Dan karena pada saat itu memang lagi nggak kondusif, dan akhirnya jadi nggak bisa menyelidiki lebih lanjut. Setelah diselidiki lebih lanjut, polisi itu nggak menemukan tanda-tanda perampokan yang seperti itulah. Tidak ada tanda-tanda seperti itu. Dan polisi juga melihat ini rada bingung ya, karena kasus ini tuh benar-benar rapih. Kasus pembunuhannya ini. Nggak ada sidik jari orang lain. Tidak ada. Gitu ya. Bukti bahwa ada orang lain pernah di sana gitu nggak? Dari CCTV pun harusnya kelihatan, kalaupun Ada yang orang masuk. lain yang masuk. Oh, nggak ada. Itu dari belakang, dari pralon. Bisa juga bisa. Pralon 11 pralon. Makanya banyak yang berspekulasi juga nih keluarga ada gangguan jiwa juga atau keluarga ini ikut aliran sesat karena kan sering ritual dan segala macam. Jadi warga-warga berspekulasi seperti itu. Lu pernah ikut ini gitu ya, sesat gitu. Iya. Sampai wali kota di sana juga ikut turun tangan untuk membantu kasus ini. Dan setelah ditelusuri lagi, polisi tuh meyakini ini tuh kasus kematian karena dibunuh. Oke, masih tetap berarti dari polisi confirmnya adalah pembunuhan. Pembunuhan tapi nggak tahu kalau di awal karena perampokan tapi tidak menemukan ada ya Barang hilang juga. perampokan gitu, tapi di sini pokoknya dibunuh, pembunuhan. Jadi ada beberapa fakta ditemukan di tubuh masing-masing jasad ini. Yang pertama ini di tubuh Bunfnesh. Jadi di situ terlihat ini kan tangannya tuh semua diikat ya, semua diikat dan di Bunfnesh ini tuh kayak kelihatan dia memberontak dan akhirnya talinya tuh udah kelepas ya. Talinya udah kelepas, tapi udah ada tanda itu gitu. Nah, terus kondisi cucu-cucunya ini yang masih notario ini masih kecil, kondisinya itu tangannya diikat di belakang dan ada kabar katanya diikatnya pakai kabel, terus matanya ditutup pakai solatip dan kupingnya disumpel pakai kapas. Kayak kapas. Biar nggak denger kali teriak-teriakan orang lain ya. Waduh, rada ekstrim banget sih itu. Tadi si nenek Narian ini nggak ditemukan di atas digantung, tapi di kasur, diikat, dan ada bekas lilitan ya. Awalnya pasti kita mengira itu lilitan dari kayak kain atau apa. Tapi ternyata itu lilitan dari ban pinggang gitu loh, kayak gesper. Jadi kayak ditarik gitu biar lebih cepet matinya, bos. Tapi siapa yang melakukan ini? Itu ya, bos. Dan yang rada aneh sebenarnya di sini, si Lalit. Si Lalit juga ditemukan tergantung di atas. Tapi yang rada aneh dari ikatan tangannya. Dia nggak diikat tangannya. Kayak nggak keras gitu ikatannya. Dia pakai kabel doang ikatannya, tapi nggak keras lah sebenarnya. Ya itu. Kayak dia ngikat sendiri,
susah ya mungkin kalau ini ya. Dugaannya yang ngelakuin ini Lalit. That's why dugaannya yang Dan yang dia Lalit. terakhir ngelakuin dia Tapi menurut lo ada possibility lain nggak selain itu? Lalit sih. Karena dia yang udah ada diposes oleh ayahnya atau nggak tahu siapa lah. Sekali lagi itu ya rada aneh ya. kalau Atau menurut mungkin dia saya. nggak diposes atau emang orang rada udah sakit jiwa gitu. Jadi halusinasi. Tapi yang rada ada bapaknya. yang rada gitu. uniknya memang kan karena dia terjadi spiritual dalam arti dia kayak tiba-tiba bisa ngomong dan segala macam itu kan. Tapi kan ada dugaan orang pura-pura bisu. Dugaan. Jadi pura-pura bisu memang. Iya. Maksudnya bisa jadi dia stres gak sih emang orangnya udah di. Tapi gua rasa untuk kayak gangguan jiwa untuk sampai membunuh gua rasa sih Enggak, maksudnya bukan gangguan jiwanya membunuh, tapi karena gangguan jiwa dia merasa ada yang bisik-bisik, kitso gitu loh. kidzo sih, cuman Dia kayak bisik-bisik kalau segala gua sih, macam. Jadi kayak spekulasinya sih enggak. dia berasa ini real, ada ayahnya di dalam diri dia. Ayahnya ngomong apa ya dia ikutin gitu. Dan mungkin juga karena kalau menurut gua ini kan dia tiba-tiba berhasil dengan sangat instan nih kelihatannya bisa aja bayaran dari semuanya itu. Ya bisa juga. Udah Misalkan kalau spekulasi mau ya. ngomong spiritual, misalkan udah dengan setan beneran, bukan ayahnya. Maksudnya itu. Ya begitulah. Kalau menurut kalian karakter Gimana teori kalian? seperti apa Coba tulis teorinya? di bawah. So segitu aja bahasan kita, masih nonton terus video kita yang Yes. lainnya, klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe juga. Ya pasti ya. Tungguin aja Ivana di video selanjutnya. See you next video. Stay cracky. Salam crackers, cek-cek tingkum brand.